Ya. Assalamualaikum sahabat belajar. Kali ini kita akan belajar dan membahas tentang materi program belajar dari rumah yang tayang di TVRI hari ini, hari Rabu tanggal 22 April 2020. Judul tayangan yang tayang pada hari ini yaitu Pelangi Nusantara Tarian Lenggang Nyai. Tayangan ini bisa masuk ke dalam pelajaran seni budaya. Masalah tarian ini, materi tarian bisa dalam seni budaya, terus bisa di tag prosedur bahasa Indonesia, karena di tayangan itu juga disajikan tentang bagaimana langkah-langkah menarikan tarian lenggang nyai. Kompetensi yang dikembangkan atau yang diharapkan dari tayangan ini yaitu kalian mampu mempresentasikan pendapat secara lisan dengan argumen yang dapat dipertanggungjawabkan dengan bahasa yang santun dan runtun. Jadi harapannya dari tayangan itu adalah ini. Tentang tayangan itu secara sekilas kita bahas, yaitu tarian lenggang nyai ini adalah salah satu kesenian tari masyarakat Betawi di Jakarta yang terinspirasi dari kisah hidup Nyai Dasimah. Terus kemudian tarian lenggang nyai ini diciptakan oleh seniman tari yang bernama Bu Wiwi Widyastuti. Beliau ini juga di tayangan tadi juga sebagai narasumbernya, jadi langsung penciptanya yang sebagai narasumber. Lenggang Nyai merupakan wujud tarian yang terinspirasi dari cerita perjuangan Nyai Dasimah dalam memperjuangkan kebebasannya. Tadi Bu Wiwi Widyastuti ini juga menceritakan tentang proses penciptaan dari tari lenggang nyai ini, yaitu terinspirasi dari Nyai Dasimah. Gerakan dalam tarian ini melambangkan semangat dan kelincahan dari Nyai Dasimah, jadi dari gerakannya. Terus dalam pertunjukannya, penari menari dengan gerakan yang lincah. Sinopsisnya, Bu Wiwi Widyastuti sebagai narasumber tadi mengatakan bahwa tarian lenggang nyai ini menggambarkan bebasnya seseorang untuk menentukan pilihannya. Jadi kebebasan untuk menentukan pilihannya. Kita bahas selanjutnya. Dari tayangan itu juga ditampilkan bagaimana pakaian dan tata riasnya yang keren. Jadi sangat keren tadi. Pakaian dan tata riasnya bahkan diperagakan bagaimana merias dan menata kostumnya. Terus di tayangan tadi juga ada tutorial memakai kostumnya, memake up atau tata riasnya, terus kemudian tutorial tarian lenggang nyai itu sendiri, gerakannya bagaimana. Langsung kita bahas kepada soal pada tayangan itu. Ada berapa soal ini? Ada 3 soal yang harus kalian kerjakan sebagai bahan belajar di rumah. Jadi ini di sini saya hanya kata kunci saja. Nanti kalian bisa mengembangkan ini menjadi sebuah deskripsi yang lengkap. Kalian bisa mencari sumber-sumber yang lain atau menyimak tayangan tadi. Kita bahas soal yang pertama. Apakah keunikan tari lenggang nyai? Kalau kalian tadi menyimak dengan sungguh-sungguh, pasti bisa menemukan. Yang pertama dari ide penciptaannya. Ide penciptaannya bagaimana? Coba kamu telaah lagi ide penciptaan dari tarian lenggang nyai ini. Kamu jelaskan nanti lebih lanjut menjadi sebuah paragraf. Yang kedua dari kostumnya. Bagaimana kostumnya?
perpaduan Betawi, Cina, kan sangat menarik kostumnya itu. Kamu deskripsikan lagi menjadi sebuah teks yang utuh, yang panjang, yang menarik. Terus yang keempat, gerakan tariannya itu. Terus musiknya. Jadi keunikannya apa? Bisa dari ini nanti kamu bisa mengembangkan sendiri menurut versimu sendiri yang kamu pahami dari tayangan tersebut. Yang kedua, apakah perbedaan pola lantai tradisional dan tari kreasi? Jadi sebelum ke perbedaannya, terlebih dahulu kita pahami tentang pola lantai. Pola lantai adalah garis-garis di lantai yang dilalui oleh penari pada saat melakukan gerak tari. Garis-garis di lantai yang dibuat oleh formasi penari kelompok. Jadi garis-garis lantai yang dilalui oleh penari pada saat melakukan gerak tari itu disebut dengan pola lantai tari. Terus bagaimana, apa perbedaan antara pola lantai tradisional dan tari kreasi? Ini kita bisa melihat pada buku siswa kelas 7, buku seni tari. Coba kita cek. Tadi saya sempat membuka ini. Pada karya tari kreasi baru, bentuk pola lantai lebih bebas. Jadi kata contohnya ini lebih bebas. Nanti kalian bisa mengembangkan sendiri dan mencari referensi yang lain. Kita kembali ke sini. Jadi pola lantai pada tari tradisional itu berdasarkan pola yang sudah ada. Sedangkan pada tari kreasi, pola berdasarkan pola yang sudah ada, bisa yang sudah ada ataupun juga dapat berubah sesuai ini tadi. Jadi bentuk pola lantai pada karya tari dipengaruhi dengan ruang pentas yang dipergunakan saat mempertunjukkan karya tari. Semakin luas ruang pentas yang digunakan, maka semakin beragam bentuk pola lantai yang dapat diperagakan. Jadi bebas dalam karya tari kreasi baru ini. Selanjutnya adalah soal yang ketiga. Soal yang ketiga, ceritakan sinopsis dari tari Lenggang Nyai. Jadi sinopsisnya ya tadi yang di awal tadi ini adalah sinopsisnya. Banyak sekali referensi tentang sinopsisnya di internet, kalian tinggal mencari dan kembangkan menjadi versimu sendiri. Jadi referensi-referensi yang ada kamu simpulkan menjadi referensi, menjadi kesimpulanmu. Jangan sama persis. Jadi ungkapkan pendapatmu bagaimana sinopsis dari tari Lenggang Nyai ini. Mulai dari ide penciptanya siapa, terus gerakannya bagaimana, terus kemudian kostumnya, riasannya, itu di sinopsisnya. Baik, itu saja pembahasan kita pada kali ini. Ini hanya stimulus saja. Nanti selebihnya kalian bisa mengembangkan menjadi pendapatmu sendiri. Sampai di sini dulu, selamat belajar dan jagalah kesehatan, tetap semangat dan jayalah selalu pendidikan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.